Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani kelapa sawit ya. Yang mana berada pada kesempatan hari ini kita akan mencoba ah, membahas masalah perawatan sawit, baik itu menggunakan pemupukan, baik itu secara browning, baik itu secara semprot atau pakai mesin potong rumput ya. Di sini saya kalau banyak juga yang bertanya masalah apa pupuknya Pak dan berapa dosisnya, masih juga yang bertanya ya. Sebenarnya sini Adi Petani itu cukup menggunakan dalam setahun itu eh, 4 kali pupuk ya. Yang pertama diawali dengan pupuk MPK 1616. Yang kedua diawali juga dengan Kestrit. Habis itu diawali lagi dengan MPK 1616. Habis itu Bora dan CU. Itu dalam setahun 4 kali ya. Bisa juga kita gunakan secara aduk, secara serentak. Kita pupukkan, kita aduk, kita beli demi sedikit boleh. Asalkan sawit kita bagus dan buahnya melimpah dan hasilnya mantap. Nah, itu yang kunci sih kita cari. Yang jelas sini kita gimana cara buah itu si buahnya itu menghasilkan maksimal mungkin. Nah, itu yang kita cari. Bukan yang kita cari itu adalah gimana batangnya besar, gimana pelepahnya banyak. Di situ Adi Petani tidak mencari yang seperti itu. Adi Petani yang Adi Petani cari gimana buahnya itu berbobot. Nah, gimana buah itu produksinya banyak, melimpah, dan buahnya besar-besar gimana caranya. Otomatis dengan nutrisi yang kita kasih dengan baik, itu pupuk-pupuk yang berkualitas. Nah, gitu. Di sini Adi Petani menggunakan MPK ya, sama CU, boron, atau Kestrit, dan lain-lain. Kalau urea Adi Petani juga menggunakan itu apabila ada sawit yang sakit terlalu kuning, itu kan ada penyakit namanya menular. Bila kuning dia menular kena semuanya, itu harus diobati dengan itu tadi 1 tahun baru pulih. Dengan mengobati dengan unsur hara dengan pupuk yang bagus, maka ketika sembuh buahnya banyak dan mulai daunnya pulih kembali, hijau dan kembali. Tuh. Jadi di sini Adi Petani banyak yang Adi Petani lihat di media sosial ya. Petani itu mengeluh bibit harus digunakan bibit yang unggul maka hasilnya unggul. Tapi kenyataannya Adi Petani tidak menggunakan bibit yang unggul, tapi hasil buahnya melebihi daripada orang yang punya bibit yang unggul. Sebenarnya kunci pokoknya adalah satu, perawatan dan pemupukan, itu saja. Di dalam bidang pertanian itu yang kunci pokok dari semua, baik itu dari buah, baik dari produksinya atau batang dan pertumbuhannya, itu tergantung dari pupuk dan perawatannya. Seperti apapun orang yang menanam bibit unggul, unggul seperti apapun unggul-unggulnya bibit, kok buahnya besar, banyak, melimpah, bertingkat-tingkat, tapi kalau pupuknya tidak tepat dan caranya tidak tepat atau perawatannya tidak tepat, maka hasilnya ya ngedrop lah, hasilnya di bawah. Nah, itulah di petani. Makanya ada orang yang berkomentar bahwa pelepah itu atau batang itu kecil, bagian ujungnya berpinggul gitu, karena akibatnya katanya itu sering pelepahnya dibuang ketika ngambil buah, turun buah terpelepah. Gitu katanya. Dia di bidang mengelut di bidang pertanian di perusahaan. Tapi kenyataannya nggak seperti yang kita harapkan kan. Beda. Sedangkan Adi Petani turun buah turun pelepah. Malahan batangnya nggak ada yang seperti itu. Terus harus saya jawab gimana ya kalau pertanyaan itu? Yang berkomentar supaya Pak ini gimana saya harus menjawabnya? Padahal saya mempraktekkan sendiri. Boleh saudara-saudara yang mempunyai kebun kelapa sawit
atau yang bekerja di perusahaan, bikinlah kebun sendiri, buktikan omongan kita. Yang kita di media sosial tidak beredukasi kepada masyarakat petani bahwanya harga pupuk sekarang masih mahal. Nah, banyak yang diantara kita, apalagi petani pemula mau buka lahan baru, itu modalnya besar. Nah, berpuluhan juta modalnya, belum beli pupuk lagi. Makanya cari solusi petani itu gimana cara berhemat dan hasilnya maksimal. Nah, itu yang dicari. Jangan ini beli bibit unggul, pas ditanam modal nggak ada untuk pupukannya. Sedikit ya KO. Harus nggak banyak pupuknya, harus banyak per tahunnya sekian. Nah, pupuknya per hektarnya sekian. Iya, gimana bagi petani pemula? Sedangkan kalau sejarahnya, saya dari awal berkebun sawit ini nggak ada modal. Dari awal tanam itu modal untuk beli pupuk aja susah. Jadi saya berpikir, saya praktekkan sendiri dengan teori saya sendiri, dengan memupuk dengan sedikit demi sedikit pergenggam tangan. Alhamdulillah hasilnya bagus, maksimal. Nah itulah. Jadi untuk para sahabat petani kelapa sawit, boleh bertanya di kolom komentar saya masalah sawit. Nah, masalah bibit itu, sebenarnya bibit itu tidak masalah. Memang bibit itu ada untung nasibnya. Kalau kita pandai memilih bibit abal-abal itu, kita pilih bibit abal itu. Bibit abal itu bukan semuanya yang nggak bagus. Bagus. Kita pilih dulu, kita seleksi. Cara gampang cara seleksi bibit abal-abal itu. Bibit unggul gitu juga, diseleksi juga. Bukan semuanya unggul, pasti ada yang jantan. Nah, itu. Makanya untuk para petani kelapa sawit, apalagi pemula, jangan khawatir petani. Boleh bertanya sama Adi Pak Tani. Adi Pak Tani akan selalu memberi jawaban yang sederhana, yang simpel, yang menghasilkan maksimal mungkin. Karena Adi Petani telah mencoba dan mempraktekkan sendiri. Contoh saya melakukan perawatan. Itu saya menyemprotkan jalan pikulnya saja sama piringan saja. Itu perawatan. Nah itu. Karena saya pakai untuk memotong rumput ini sekali setahun saja. Semprotnya cukup sekali setahun. Nah itu. Karena sawitnya udah besar kayak gini. Kalau masih kecil ya minimal dalam setahun itu untuk membersihkannya 3 kali. Nah, itulah untuk sawit Adi Petani, para petani kelapa sawit. Ya yang video-video saya upload itu memang seperti itulah keadaan buahnya. Memang sih nggak banyak buah seperti itu semuanya ya. Ada juga yang masih jarang buahnya, ada yang lebih dikit pada itu gitu kan. Yang jelas otomatis semuanya seluruhnya berbuah. Ada harapan untuk dipanen dan ada harapan untuk menghasilkan ke depannya. Nah itulah untuk para petani kelapa sawit. Jadi berapa komentar orang-orang yang saya melihat di media sosial, baik itu dari media samping, baik sebelah kiri, itu saya lihat banyaklah caranya. Kalau saya ikutin cara orang itu ribet, susah. Nah, tidak bisa saya ikutin. Nah, dia mikirnya harus ikutin gimana caranya. Wah ya, ujung-ujungnya kita kan nanti sawit yang nggak kepupuk, kita yang makan, kita butuh makan juga kan. Makanya boleh ngadu kepada Adi Petani di komentar. Adi Petani akan mengasih solusi yang terbaik bagi para petani kelapa sawit. Nah, karena saya mempunyai lahan sendiri, mempraktekkan sendiri, punya hasil sendiri, sudah saya coba, saya tidak ada bohongnya untuk menyampaikan ini. Ini real, nyata ya, yang saya punya sendiri. Maka seperti itulah saya bikin. Ini tadi udah saya pupuk pakai campuran CU dan dengan MPK 5 kilo, CU 2 kilo. Sebenarnya ada urea dan KCL-nya untuk memperbaiki yang pelepah yang kuning. Nah, jadinya tidak ada urea sama KCL yang per kilo jual orang itu nggak ada. Beli per karung ya sayang kan. Nah, ya udah, itu modalnya cuma 300.000. Nah, karena ada urea sama KCL ya, cuman modalnya 120.000. Nah, itu terpupuk tadi saya pupuk itu nggak salah 30 batang. 5 kilo tambah CU 2 kilo. Terpupuk 30 batang. Cuman satu pokok 2 genggam tangan. Nah, gitu. Nah, 2 genggam tangan itu cukup sekali 2 bulan aja. Kita pupuk 2 bulan, 2 bulan. Ya modal kita kalau ada modal ya kita beli gitu. Jangan kita tinggalin, sudah pupuk ini pindah-pindah ke lain gitu aja. Udah selesai bagi petani.
Nah, cukup sekian ya yang saya sampaikan. Mudah bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.